Kita sekarang menunggu apa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang diuji oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bulan Bintang yang memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengganti sistem pemilu di Indonesia dari sistem proporsional terbuka yang sedang berjalan pada saat sekarang menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, apakah sistem nanti seandainya dikabulkan ya mengganti sistem pemilu di Indonesia dari sistem proporsional terbuka saat sekarang menjadi tertutup, lalu ada penjustifikasian bahwa sistem proporsional terbuka itu buruk, tidak juga. Dan sistem proporsional tertutup itu bagus, tidak juga. Kenapa? Karena kedua-duanya pernah diberlakukan di pemilu di Indonesia dan kedua-duanya juga sama-sama mempunyai kekurangan dan sama-sama juga mempunyai kelebihan. Jadi kedua-duanya itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Namun bisa kita ulik, bisa kita roasting apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita fokuskan pada kekurangannya. Dua-duanya sama-sama mempunyai kekurangan. Kalau di sistem proporsional terbuka, kekurangannya itu adalah bahwasanya caleg itu nanti ketika pemilu, nah partai itu butuh banyak suara. Dia mencari vote getter, orang yang bisa menarik suara sebanyak-banyaknya. Lalu orang-orang yang mempunyai popularitas yang tinggi, ya, mempunyai kans untuk masuk menjadi caleg karena bisa menarik meraup suara yang sebanyak-banyaknya. Nah, persoalannya timbul di situ, orang yang mempunyai popularitas yang tinggi ini betul memang bisa menjadi vote getter atau orang yang bisa mendapatkan suara yang banyak. Tapi persoalannya adalah dia tidak lahir dari rahim partai tersebut, tidak pernah ikut pengkaderan, tidak pernah ikut menjadi pengurus partai tersebut, apakah mulai dari ranting, DPC, DPD, DPW, dan seterusnya. Dia tidak pernah ada. Tiba-tiba datang lalu menjadi caleg ya dengan modal popularitas atau dengan modal sumber daya ekonomi yang kuat. Tapi dia rapuh dalam konsep. Bahkan bisa saja seorang caleg yang di sistem proporsional terbuka ini ya itu tidak memahami apa nanti tupoksi, apa fungsi dari legislator, apa fungsi dari parlemen ini. Bahkan 3 fungsinya pun dia nggak ngerti. Bisa saja apa dia paham tentang pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ya, terkait dengan legislasi, pembuatan undang-undang, kalau di daerah itu perda, ya kalau di pusat itu ya buat undang-undang, sarjana hukum saja belum tentu, sarjana politik saja belum tentu paham bagaimana filosofi membuat sebuah undang-undang. Bagaimana flowchart-nya. Belum tentu. Apalagi yang tiba-tiba menjadi caleg lalu duduk menjadi legislator hanya bermodalkan popularitas atau sumber daya ekonomi yang kuat. Karena di sistem proporsional terbuka ini money politik akan kuat. Resikonya begitu. Apalagi nanti dia menjalankan tugas ya, motivasinya tidak betul-betul untuk menjadi legislator yang handal, ditambah lagi memang kemampuannya tidak ada karena ujuk-ujuk tidak pernah melakukan pengkaderan, tidak pernah ikut jadi pengurus, tiba-tiba jadi jadi legislator. Ini persoalan kenapa sekarang ini banyak legislator itu yang tidak handal atau reliable, sehingga kinerjanya berdasarkan informasi yang kita dapatkan itu indeksnya itu turun, kualitas legislator itu turun. Itu kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Lalu sistem proporsional tertutup, apakah lebih baik? Tidak juga, karena sistem proporsional tertutup juga mempunyai kekurangan. Nah, contohnya, sistem proporsional tertutup, calegnya adalah yang diutamakan adalah kader-kader partai itu sendiri. Betul memang dia akan melalui pengkaderan, yang jadi pengurus di ranting, DPC, ya, DPD, DPW, dan seterusnya. Mereka yang akan duduk dan ditentukan oleh partai politik. Nah, partai politik itu nanti karena dia mempunyai otoritas yang sangat besar, terjadi perkoncoan di situ, akhirnya timbul oligarki di partai politik itu. Ya, bergeningnya itu ada di dalam. Nah, berikutnya karena yang akan bertempur itu partai itu langsung, sehingga caleg-caleg itu tidak seperti di sistem proporsional terbuka yang mereka memang sama-sama bersaing, karena kan yang dipilih di sistem proporsional tertutup yang akan duduk menjadi caleg itu peluang yang paling besar itu berada di
yang mendapatkan nomor peci. Kalau yang nomor sepatu ya tipis sekali. Apalagi kalau misalkan di satu dapil itu, satu partai itu paling banyak dapat dua kursi itu udah banyak itu. Lalu karena jauhnya hubungan emosional, chemistry yang tercipta antara caleg yang ada di sistem proporsional tertutup, karena yang maju itu kan orang-orang yang tidak punya popularitas sulit kalau tidak jadi kader partai. Orang-orang yang tidak punya sumber daya ekonomi yang kuat, tiba-tiba jadi partai agak sulit di sistem proporsional tertutup. Nah, karena ketidakadaan chemistry ini, ya orangnya tidak terkenal, sumber daya ekonominya barangkali ya mungkin juga lemah. Akhirnya dengan ketidakadaan chemistry itu, tingkat pemilihan menjadi turun. Pemilih itu menjadi turun persentasenya. Nah, kenapa? Karena indikator sebuah pemilu itu berhasil adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Nah, dengan sistem proporsional tertutup bisa saja berpotensi untuk turunnya tingkat partisipasi pemilih. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kenapa? Karena memang salah satu indikator keberhasilan pemilu itu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih di proporsional tertutup, karena calegnya mungkin tidak dikenal, ya tidak punya popularitas, tidak punya sumber daya ekonomi yang kuat, lebih diutamakan yang di dalam. Nah, ini akan juga berpotensi untuk tingkat partisipasi rendah, pemilih itu rendah. Nah, jadi tidak ada kepastian, tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya dengan nanti diganti menjadi sistem proporsional tertutup, maka tingkat demokrasi dan pemilu itu sendiri akan lebih baik daripada sistem proporsional terbuka. Karena memang kedua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, tergantung sebenarnya menurut saya bagaimana dinamika sosiologi yang ada di dalam masyarakat, kemana berkehendaknya, apakah nanti ke terbuka dan tertutup, ya kita bisa mengetahuinya setelah pemilih itu selesai. Apakah betul? Nah, lalu pertanyaan besarnya, apakah dengan seandainya nanti disetujui sistem proporsional tertutup, apakah akan lebih baik? Ya kita nggak tahu karena belum dilakukan. Setelah pemilu baru bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Namun strong point-nya adalah bahwasanya kedua sistem ini sama-sama mempunyai kelebihan dan sama-sama juga mempunyai kekurangan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.